Seorang wanita mencoba parfum baru pada seorang gadis kecil yang justru membahayakan nyawa sang gadis. Aroma parfum itu menarik perhatian sekumpulan besar lebah. Semua orang di sekitar mulai berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun, lebah-lebah itu hanya mengejar gadis kecil tersebut. Dia berlari dan melompat ke dalam kolam renang, tetapi lebah-lebah itu tidak meninggalkannya. Mereka terbang mengelilingi kolam. Setiap kali gadis itu muncul ke permukaan untuk bernapas, kawanan lebah langsung menyerang wajahnya dan menyengatnya. Wanita itu segera menelepon 911, tetapi semua pemadam kebakaran sedang sibuk menangani tugas lain. Operator menyarankan agar gadis itu tetap berada di bawah air sampai bantuan datang. Namun, berapa lama dia bisa bertahan di bawah air tanpa bernapas? Lalu operator menyarankan agar dia bernapas menggunakan selang. Ketika para pemadam kebakaran tiba setengah jam kemudian, mereka melihat bahwa gadis itu entah bagaimana masih hidup dengan selang yang menempel di mulutnya. Tapi jumlah lebah sangat banyak sehingga bahkan para pemadam kebakaran pun tidak berani langsung bertindak. Mereka harus terlebih dahulu mengusir kawanan lebah itu. Lalu Jack berkata bahwa seperti terakhir kali, mereka bisa mengusir lebah dengan asap. Tapi kepala tim yang selalu kesal pada Jack langsung membungkamnya dengan ancaman dan berkata bahwa mereka harus menghabisi lebah-lebah itu secepat mungkin, kalau tidak seluruh kota akan berada dalam bahaya. Sementara itu, kondisi gadis kecil itu makin memburuk. Lebah-lebah mulai masuk ke dalam selang tempat dia bernapas. Tetapi kepala tim masih belum menemukan solusi. Jika situasi terus seperti ini, gadis itu bisa saja tidak selamat. Kemudian Jack mendapat ide lain. Dia langsung berkata kepada kepala tim bahwa baru-baru ini telah diadakan acara peluncuran parfum di tempat tersebut. Mereka bisa mengalihkan perhatian lebah dengan aroma parfum yang sama. Semua orang langsung menoleh ke Carrie. Si malang ini tidak mengerti mengapa semua orang menatapnya. Lalu Jack berkata, "Kau harus menjadi umpan." Mereka menyemprotkan parfum itu ke tubuh Carrie dari ujung kepala hingga kaki, agar aromanya menempel dengan kuat. Carrie merasa hancur di dalam hati karena dia adalah orang yang paling sering dijadikan umpan oleh tim. Semuanya sudah siap. Kepala tim memberinya semangat dan berkata, "Kita harus menang dalam pertempuran ini, apapun risikonya." Carrie membuka pintu dan mulai berlari mengelilingi kolam. Lebah-lebah itu mulai mengejarnya karena aroma parfum. Begitu lebah-lebah menjauh dari kolam, tim penyelamat segera mengangkat gadis kecil itu keluar dari air. Di sisi lain, kondisi Carrie sangat buruk. Sekumpulan besar lebah menempel pada pakaian pelindungnya. Gadis kecil itu berhasil diselamatkan, tetapi napasnya sangat lemah. Tubuhnya membengkak dan organ-organnya mulai tidak berfungsi. Sebenarnya, ada ratusan sengatan lebah tertanam di tubuhnya. Jika tidak segera dicabut, nyawanya akan sulit diselamatkan. Dokter mengatakan bahwa proses mencabut satu persatu akan memakan waktu berjam-jam, dan gadis itu tidak punya banyak waktu. Kemudian seorang pria menyarankan untuk mencabut semua sengatan lebah sekaligus menggunakan lakban. Dokter langsung mengambil lakban dari kotak P3K, mengeringkan air dari tubuh gadis itu, dan menempelkan lakban ke kulitnya lalu menariknya dengan cepat. Cara itu berhasil mencabut sebagian besar sengatan lebah. Setelah itu, gadis itu diberikan obat, dan secara perlahan kadar oksigen dalam darah serta detak jantungnya mulai stabil. Nyawanya berhasil diselamatkan dalam waktu singkat. Sementara itu, Carrie masih berjuang melawan lebah. Akhirnya mereka memanggil seorang peternak lebah profesional dari ruang kontrol, yang datang membawa mesin penyedot khusus dan berhasil menarik semua lebah dari tubuh Carrie.